Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassuhbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semuanya selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat kesemuanya, di balik huru-hara hal-hal yang viral di media sosial ini, entah itu ada bus yang mencium anak kecil atau hal-hal viral yang lainnya, tapi kita lebih baik fokus untuk memperbaiki diri kita masing-masing supaya diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Apalagi kita harus memperbaiki dalam hal sholat, karena sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, karena sholat adalah tiangnya agama. Sholat itu tiangnya agama. Sahabatku semuanya, kita tidak bisa seenaknya melakukan sholat, karena sholat memiliki waktu-waktu tertentu untuk kita mengerjakannya, tidak sembarangan. Ini untuk sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunat, ada yang memiliki waktu dan ada yang tidak memiliki waktu. Misal sholat sunat yang memiliki waktu, ada sholat sunat duha, ada sholat sunat tahajud, itu kan memiliki waktu. Sholat sunat duha waktunya dari mulai terbitnya matahari setinggi tombak sampai waktu duhur. Kemudian sholat tahajud waktunya di sepertiga malam. Ada yang menyebutkan harus tidur terlebih dahulu, ada yang menyebutkan boleh tidak tidur terlebih dahulu asalkan sudah di sepertiga malam. Itu tergantung kita mau mengambil yang mana. Kemudian ada sholat sunat yang tidak memiliki waktu. Apa contohnya? Ada yang tahu? Yaitu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu tidak memiliki waktu. Dia sholat sunat mutlak boleh dilakukan kapan saja, tidak memiliki waktu, tapi di waktu-waktu yang memang tidak diharamkan untuk melakukan sholat. Memang ada waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunat. Misal sholat sunat setelah sholat subuh itu tidak ada sholat sunat ba'da subuh. Kemudian tidak ada sholat sunat ba'da asar.
Di waktu-waktu itu kita dianjurkan atau dilarang untuk melakukan salat sunat ba'da ba'da subuh dan ba'da asar. Nah, di selain waktu-waktu itu kita boleh melakukan salat sunat mutlak kapan saja, mau siang, mau sore, mau pagi, mau malam, kita boleh melakukan salat sunat mutlak. Niatnya tinggal kita niat salat ini, usolli sunatan mutlak, sunatan mutlak lillahi ta'ala. Atau dalam hatinya kita langsung aja niat, kalau sulit untuk melakukan niat dalam Arabnya, kita langsung aja dalam hati niat saya untuk sholat sunat mutlak karena Allah, langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram, itu sudah cukup. Karena sholat sunat mutlak itu namanya juga mutlak, bukan tidak memiliki waktu, boleh dilakukan kapan saja. Nah, kalau sholat wajib itu memiliki waktu, ada waktu-waktunya, tidak sembarangan kita mengerjakannya. Kan sholat yang wajib itu ada 5 waktu, ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, kita harus melakukannya di waktu pada waktunya, jangan sampai kita melakukannya melewati batas waktunya, karena ketika kita mengerjakannya di luar batas waktunya, itu sama saja kita berdosa melalaikan sholat, karena tidak ada yang namanya sholat kodok, karena sholat itu wajib. Selagi walaupun kita sedang sakit parah, kita tetap diwajibkan untuk bersolat, untuk sholat. Ketika kita sakit, maka ada keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh duduk sholatnya. Ketika tidak bisa duduk, kita boleh berbaring sholatnya. Ketika tidak bisa berbaring, kita boleh miring, berbaringnya miring, kita boleh sholatnya miring. Atau ketika tidak bisa miring, kita boleh sholatnya dengan mengedipkan kedua mata. Nah, itu ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat kesemuanya, jika kita meninggalkan satu kali saja sholat wajib, maka ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu keterangan, kita mulai dari sholat subuh dulu. Barang siapa manusia yang tidak mengerjakan sholat subuh, maka dia seperti berdosa dan bakal direndam dalam neraka selama 600 tahun. Yaitu dosanya ketika dia tidak melakukan sholat subuh, dosanya sama dengan dosa yang sangat besar, dan hukumannya akan direndam di dalam neraka selama 600 tahun. Jadi ingat, jangan sampai kita beraninya meninggalkan sholat subuh, karena hukumannya, dosanya kita bisa direndam dalam neraka selama 600 tahun. Kemudian yang kedua, barang siapa orang yang tidak mengerjakan sholat duhur, maka dosanya sama dengan membunuh mukminat 10.000. Nah, ketika kita tidak mengerjakan sholat duhur, maka kita dosanya sama dengan membunuh mukminat 10.000 orang. Dan itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat duhur. Kemudian yang ketiga, barang siapa jalma atau manusia, orang yang tidak mengerjakan sholat asar, maka dosanya sama dengan mengikuti bantuan menghancurkan Ka'bah. Dan itu adalah suatu dosa yang besar. Bukankah kita tidak mau mengikuti orang yang ingin menghancurkan Ka'bah? Maka dari itu jangan sampai kita berani-beraninya meninggalkan sholat asar. Karena dosanya jika kita meninggalkan sholat asar sama dengan kita mengikuti orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian yang keempat, barang siapa orang yang tidak mengerjakan sholat maghrib, maka dosanya sama dengan menjinahi ibu kandungnya sendiri. Dan itu adalah suatu perbuatan yang tercela.
yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan sholat maghrib karena dosanya sama dengan menjinahi orang tua ibu kandung kita sendiri. Kemudian yang kelima, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat isya, maka dosanya sama dengan Allah tidak akan meridhoi kepada kepada manusia orang tersebut berdiam di alam dunia ini. Jadi Allah tidak akan ridho dia duduk atau berdiam diri di alam dunia ini karena dia tidak mengerjakan sholat isya. Jadi hati-hati sahabatku semuanya, jangan sampai kita berani-beraninya meninggalkan sholat yang 5 waktu yang wajib tersebut, karena hukumnya wajib sholat yang 5 waktu tersebut. Maka dari itu, marilah kita perbaiki diri kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, kita tambal yang bolong-bolongnya sholat, kita perbanyak dengan melakukan sholat sunat. Dan kedepannya kita harus lebih baik lagi melakukan sholatnya, harus melakukan sholat tepat waktu, jangan diakhir-akhirkan mengerjakan sholatnya, jangan sampai kita dikurangilah sholat-sholat yang bolong-bolongnya. Mungkin pasti ada saja orang yang bolong sholatnya, tapi kita harus mau memperbaiki diri kita supaya kita tidak ada bolong-bolong sholatnya. Jadi harus full sholatnya sehari 5 kali, sehari semalam 5 kali, dan harus tepat waktu, jangan diakhir-akhirkan. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjaga sholat kita, bisa menjaga sholat wajib maupun sholat sunat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya bahwa barang siapa jalma yang meninggalkan sholat subuh, maka hukumannya akan direndam dalam neraka selama 600 tahun. Kemudian barang siapa yang berani meninggalkan sholat duhur, maka dosanya sama dengan dia membunuh mukminat 10.000 orang. Dan barang siapa yang berani meninggalkan sholat asar, maka dosanya sama dengan membantu orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat maghrib, maka dosanya sama dengan menjinahi ibu kandungnya sendiri. Dan barang siapa yang tidak sholat isya, maka dosanya Allah tidak akan meridhoi dia berdiam diri di alam dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.